Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya, materi yang ke-8 ya, materi setelah UTS, yaitu mengenai kesetimbangan reaksi redoks. Oke, jadi ini definisi dari reaksi redoks. Jadi reaksi redoks ini merupakan reaksi antara senyawa reduksi dan oksidasi. Nah, kemudian untuk senyawa reduksi ini merupakan senyawa yang mampu mereduksi bilangan oksidasi dari senyawa lain di mana dia sendiri mengalami oksidasi ya. Jadi jangan terbalik. Jadi untuk senyawa reduksi ini yang mengalami mengalami oksidasi ya. Jadi senyawa reduksi tidak mengalami reduksi tapi mengalami oksidasi. Nah, sebaliknya untuk senyawa pengoksidasi ini merupakan senyawa yang mampu mengoksidasi bilangan oksidasi dari senyawa lain di mana dia sendiri mengalami reduksi ya. Jadi senyawa pengoksidasi tidak mengalami oksidasi tetapi mengalami reduksi ya. Jadi berkebalikan ya. Nah, kemudian ada yang dikatakan juga sebagai bilangan oksidasi. Nah, untuk bilangan oksidasi ini merupakan muatan suatu atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan elektronegativitasnya. Oke, jadi tiga istilah ya untuk reaksi redoks ini. Jadi tadi ada senyawa reduksi, kemudian ada senyawa pengoksidasi, dan juga terakhir tadi ada bilangan oksidasi. Oke, nah ini kemudian kita coba untuk bagaimana cara penentuan bilangan oksidasi. Jadi setiap unsur bebas ini memiliki bilangan oksidasi 0 ya. Misal Cl dan Na, ini Cl adalah 0, kemudian Na juga adalah 0 ya, karena tidak bermuatan ya. Nah, berbeda dengan bilangan oksidasi apabila dia membentuk ion atau ion bermuatan ya. Ini contohnya ada Na+, kemudian ada Cl- dan ada Ba2+. Nah, kalau untuk Na+, ini berarti karena muatannya plus ya, berarti bilangan oksidasinya adalah +1. Kemudian untuk Cl- ini karena ada unsur negatif ya di atas si Cl, berarti bilangan oksidasinya adalah -1. Nah, kemudian ada juga Ba2+ ya, Ba2+ ini karena muatannya adalah 2+, berarti bilangan oksidasinya adalah +2 ya. Jadi sesuai dengan golongan ya, golongan pada tabel periodik. Karena Na tadi ya adalah golongan 1A, berarti muatannya adalah +1. Kemudian tadi Ba2+ ini golongan 2A ya, berarti muatannya adalah +2 ya. Begitupun yang golongan 3, 4 dan seterusnya. Nah ini ya kalau per golongan jadinya seperti ini. Jadi kalau tadi ya golongan 1A ini +1, kemudian golongan 2A +2, jadi contohnya Ba2+, kemudian golongan 7A ini -1, kemudian untuk golongan 6A adalah -2 ya. Nah, kemudian ini ada pengecualian ya. Jadi bilox untuk H ini biasanya adalah +1 ya, karena H adalah tadi ya golongan 1A ya, harusnya +1. Nah, tapi ada pengecualian ini jika H tersebut berada di dalam bentuk hibrid ya, hibrida, maka muatannya berubah tidak lagi +1 tetapi menjadi -1 ya. Contohnya ada NaH, kemudian ada LiH ya, dan CaH2 ya, ini tidak lagi +1 tapi berubah muatannya menjadi -1 ya. Oke, kemudian ada lagi pengecualian untuk bilangan oksidasi O ya atau oksigen ini dalam senyawa. Ini harusnya adalah -2 ya, karena memang tadi ya golongan 6A ya, harusnya -2. Nah, tapi ada pengecualian. Yang pertama untuk senyawa peroksida seperti H2O2 ini bilangan oksidasinya menjadi -1. Kemudian untuk superoksida ya, contohnya KO2, RbO2 ya, bilangan oksidasi dari O-nya adalah -0,5. Kemudian yang ketiga pada senyawa OF2 ini biloxnya adalah menjadi +2 ya. Berarti ada 3 pengecualian ya. Jadi kalau tadi di atom hidrogen
ada satu pengecualian ya, apabila dia dalam bentuk hibrid menjadi -1. Nah, kalau untuk oksigen atau O ini menjadi -2 ya. Ada 3 pengecualian. Yang pertama untuk senyawa peroksida menjadi -1, kemudian untuk senyawa superoksida menjadi -0,5, kemudian untuk senyawa OF2 ya ini menjadi +2. Nah, kemudian ini jumlah total biloks atom dalam satu senyawa tadi adalah 0 ya. Dan jumlah total biloks untuk senyawa bermuatan adalah besarnya sama dengan muatannya ya. Contohnya H2SO4, nah ini adalah 0 ya. Karena tidak ada muatan di atasnya. Ya, karena tidak ada muatannya jadi biloksnya 0. Kemudian untuk CO3-2-, ini total biloksnya sama dengan -2 ya karena ada muatan 2- ya di atas CO3. Ya, itu tadi bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi atau biloks ya. Jadi pada umumnya sama, kalau unsurnya bebas tidak ada muatan berarti biloksnya 0, tapi kalau ada muatan entah itu plus atau minus ya berarti disesuaikan ya. Berarti nanti biloksnya mengikuti. Nah, kemudian diperhatikan lagi tadi ada 3 pengecualian ya, ada 2 ya. Hidrogen, kemudian yang kedua tadi ada oksigen ya, ada 3 pengecualian. Oke, nah ini ada soal ya, soal tentukan bilangan oksidasi dari unsur berikut ya. Yang pertama ada S dalam H2SO4, kemudian ada Mn dalam KMnO4, kemudian Cr dalam Cr2O7-2- ya, kemudian P dalam H2PO4. Nah, ini sama semua ya. H2SO4 berarti ini 0 ya. Kemudian KMnO4 ini 0 juga ya. Kemudian untuk Cr2O7 karena ada 2- berarti muatannya menjadi -2. Kemudian untuk H3PO4- ya, muatannya ada 1 ya berarti muatannya adalah -1. Oke, ini untuk yang pertama yang akan kita tentukan adalah nilai biloks dari S ya, atau sulfur. Nah, tadi ya H2SO4 ini muatannya adalah 0 ya karena tidak ada muatan. Kemudian kita coba jumlahkan ya, H adalah +1 ya, kemudian S ini dicari. Kemudian O karena golongan 6A jadi -2. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus ya. H2 berarti 2 dikali +1, kemudian S-nya ini dicari. Kemudian O-nya tinggal 4 dikali -2 ya, karena muatannya -2. Sama dengan 0. Kemudian ini tinggal dikali, tadi ya 2 ditambah S dikurang hasil kali 4 kali -2, tadi -8. Sama dengan 0. Nah, maka nilai S adalah 0 ditambah 6. Ya, maka nilai S adalah +6. Oke. Kemudian ini untuk Mn dalam KMnO4. Nah, jadi KMnO4 pun sama, ini muatannya adalah 0 ya karena tidak bermuatan. Jadi tinggal kita tambahkan saja sama seperti tadi, 1K ditambah 1Mn ditambah 4O sama dengan 0. K ini adalah golongan 1A ya, jadi +1. Kemudian O adalah golongan 6A ya, berarti -2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti 1 dikalikan +1 ditambah Mn ditambah 4 dikalikan -2 sama dengan 0. Maka 1 ditambah Mn sama 1 ditambah Mn dikurang 8 sama dengan 0. Maka nilai Mn adalah +7. Oke. Kemudian ini soal selanjutnya nilai Cr dalam Cr2O7-2- ya, karena ada muatan berarti biloksnya untuk Cr2O7-2- adalah -2. Nah, sama seperti tadi, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Yang ditanyakan adalah tadi nilai Cr ya. Oke, Cr-nya ada 2 ini ya, Cr2 berarti 2 Cr ditambah 7 oksigen sama dengan -2. 2 Cr plus 7, O-nya adalah golongan 6A, -2 sama dengan -2. Nah, kemudian 2 Cr sama dengan 2 Cr dikurang 14 sama dengan -2. Nah, maka nilai Cr adalah +12 ya, +12 dari 14-nya pindah ruas ya. Jadi -2 plus 14 jadi +12 dibagi dengan
2 ya, karena tadi 2 CR. Maka nilai CR adalah plus 12 dibagi 2, jadi nilai CR adalah plus 6. Oke, nah itu tadi ya untuk menentukan bilangan oksidasi ya dalam atom di dalam suatu unsur atau atom di dalam suatu molekul. Nah ini adalah tahapan ya, tahapan penyetaraan dari reaksi redoks ya. Jadi kalau dalam suasana asam, ini maka sisi yang kekurangan O ditambahkan senyawa H2O ya atau molekul H2O sebanyak kekurangannya, kemudian sisi yang lainnya ditambahkan H+ ya sehingga jumlah atom antara kiri dan kanan sama. Kemudian dalam suasana basa ini berbeda aturannya. Jadi sisi yang kelebihan O ini ditambahkan H2O sebanyak kelebihannya, kemudian sisi lainnya ditambahkan OH- sehingga jumlah atom antara kiri dan kanan sama ya. Nah, kemudian ini metode atau tahapan penyetaraannya. Jadi kita gunakan metode setengah reaksi ya atau metode ion elektron. Yang pertama, penyetaraan reaksi akan lebih mudah ya jika ditulis dalam bentuk ion yang mengalami reaksi redoks. Kemudian setarakan O dan H tadi ya dalam suasana asam ataupun basa. Ini sesuaikan lagi dengan aturan yang di atas tadi ya. Jadi kalau suasana asam bagaimana, kemudian suasana basa bagaimana. Nah setelah setara O dan H-nya, kemudian setarakan muatan dengan menambahkan elektron ya pada masing-masing setengah reaksi redoks. Kemudian terakhir samakan antara jumlah elektron pada sisi kiri dan sisi kanan tanda reaksi. Oke, nah ini kita langsung masuk ke contoh soal ya. Yang pertama SN ditambah NO3 ya atau asam nitrat menjadi SNO2 ditambah NO2 ditambah H2O. Kemudian soal nomor 2 Fe2+ ditambah MnO4- menjadi Fe3+ dan Mn2+ ya, ini dalam suasana asam. Kemudian yang ketiga Al ditambah NO3- menjadi Al2- ya plus NH3 ini dalam suasana basa. Oke, ini untuk yang pertama ya. Sn plus NO3 menjadi SNO2 plus NO2 plus H2O. Nah, di sini Sn menjadi SnO2 ya. Di mana sisi sebelah kiri ya atau sisi yang Sn dia kekurangan 2 oksigen. Nah, maka kita tambahkan H2O ya. Jadi Sn ditambah 2 H2O menjadi SNO2 plus 4 H+ ya karena di sini ada 2 H2 ya. Jadi kita tambahkan 4 H+ di sisi sebelah kanan. Nah, kemudian NO3- menjadi NO2 ya. Jadi sisi sebelah kanan, sisi NO2 kekurangan 1 oksigen, maka kita tambahkan NO3 plus 2H+ ya menjadi NO2 plus H2O. Tadi ini kekurangan, yang kanan kekurangan 1 oksigen, maka kita tambahkan 1 molekul H2O, kemudian jangan lupa yang sebelah kiri karena ada penambahan jumlah 2 molekul hidrogen, maka sebelah kiri kita tambahkan 2H+. Nah, kemudian setelah kita setarakan tadi jumlah oksigen dan jumlah hidrogennya, kemudian kita tambahkan elektron ya. Oke, untuk tadi reaksi yang pertama ya karena ada 4 H+, maka kita tambahkan jumlah 4 elektron. Kemudian yang bawah ini karena ada 1 ya. Ini ada 2 proton, kemudian 1 elektron ya berarti kita kelebihan 1 proton ya. Jadi kita tambahkan hanya 1 elektron di sebelah kiri. Ya, jadi yang atas tadi penambahan 4 elektron, kemudian yang bawah penambahan 1 elektron. Nah, kemudian kita setarakan ya jumlah elektron pada kedua reaksi tersebut ya. Jadi tadi yang atas 4 elektron, yang bawah 1 elektron. Tinggal kita kalikan, yang atas dikalikan 1 ya, kemudian yang bawah kita kalikan 4. Ya, jadi agar sama-sama memiliki 4 elektron. Nah, ini untuk yang atas atau yang oksidasi, ini tidak berubah ya, tetap reaksi yang sama. Nah, untuk yang bawah yang mengalami reaksi reduksi ini kita kalikan 4 ya. Jadi 4 NO3 ditambah 8 H+ ya, ditambah 4 elektron menjadi 4 NO2 ditambah 4 H2O.
Ini ada yang bisa kita coret ya. Yang pertama jumlah elektronnya sama, bisa kita coret. Kemudian ini H plusnya ya. Ini sisa 4. Kemudian ini H2O-nya sisa 2H2O ya. Jadi persamaan reaksi redoks yang terbentuk adalah Sn ditambah 4NO3- ditambah 4H plus menjadi SnO2 ditambah 4NO2 ditambah 2H2O. Oke, itu untuk tadi contoh reaksi yang pertama. Nah, kemudian ini untuk reaksi yang kedua di dalam suasana asam ya. Jadi Fe2+ ditambah NO4- menjadi Fe3+ ditambah Mn2+. Nah, untuk reaksi yang pertama Fe2+ menjadi Fe3+, ya ini tidak usah kita pikirkan penambahan elektron maupun penambahan oksigen maupun hidrogen karena tidak ada unsur O dan unsur H ya. Jadi kita tinggal tambahkan satu molekul satu elektron ya, satu elektron di sebelah kiri atau di sebelah Fe3+ agar sama-sama sebelah kiri dan sebelah kanan Fe2+. Nah, yang kedua, reaksi yang kedua MnO4- menjadi Mn2+. Nah, ini sisi sebelah kanan ya. Di sebelah kanan kekurangan 4H2O ya, dan jangan lupa berarti sisi yang sebelah kiri ini ditambahkan 8H+ ya, karena di sebelah kanan ada 8 molekul hidrogen. Nah, kemudian terakhir jangan lupa menambahkan elektron ya. Ini ada jumlahnya 5 elektron kita tambahkan. Nah, selanjutnya setelah oksigen kemudian hidrogen elektronnya setara seperti tadi, kita kalikan ya, kalikan jumlah elektronnya. Jadi yang atas dikali 5 ya. Dikali 5 agar sama-sama memiliki 5 elektron ya. Oke, kemudian yang atas ini berubah menjadi 5Fe2+ ditambah 5Fe2+ ya, ditambah 5Fe2+ plus 5 elektron. Nah, jadi kurang lebih persamaannya seperti ini ya. 5Fe2+ ini bisa kita coret, kemudian 5 elektron bisa dicoret juga. Ya, jadi persamaan di akhirnya 5Fe2+ plus 4 MnO4- ditambah H+ menjadi Mn2+ plus 5Fe2+ plus 4H2O ya. Oh ya, ini tidak dicoret ya 5Fe-nya. Oke, jadi yang kita coret itu hanya molekul H2O ya, H+ dan elektron ya. Jadi ini tadi salah ya, maaf, tidak dicoret seharusnya. Jadi yang kita bisa hilangkan hanya elektron, H2O ya, dan H+. Oke. Ini kemudian kita coba dalam suasana basa ya. Contohnya tadi Al ditambah NO3- menjadi AlO2- plus NH3 ini dalam suasana basa. Reaksi yang pertama ini Al menjadi Al2- ya. Maka Al plus 4OH- ini menjadi AlO2- plus 2H2O ya. Nah, ini jika bingung dalam menyetarakannya, jadi lebih baik saran saya kalian kerjakan dulu dalam suasana asam, kemudian setelah dalam suasana asam terbentuk, nah nanti tinggal kalian konversi ke dalam bentuk suasana basa. Nah, ini yang pertama, jika kita kerjakan dulu dalam suasana asam ya. Jadi Al menjadi AlO2 ya. Jadi yang sebelah kiri ya kekurangan 2H2O ya. Kemudian jangan lupa di sebelah kanan kalian tambahkan 4H+ ya, karena ada penambahan 2 molekul hidrogen. Nah, di mana ini H+ plus OH- sama dengan H2O, maka dalam suasana basa ini berubah ya. Menjadi Al plus 2H2O ditambah 4OH- menjadi AlO2- plus 4H2O ya. Jadi kalau kita setarakan lagi ini ya, dengan penambahan elektron menjadi Al plus 4OH- menjadi AlO2- plus 2H2O plus 3 elektron. Ini untuk yang pertama ya, reaksi yang pertama. Kemudian ini yang reaksi yang kedua, NO3- menjadi NH3 ya. Jadi sisi yang sebelah kanan kekurangan 3 molekul hidrogen ya. Jadi kita tambahkan 3H2O. Jangan lupa penambahan 9 molekul hidrogen ya, karena ada 9 molekul hidrogen di sebelah kanan. Oke.
Ini selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk basa, jadi NO3- plus 9H2O menjadi NH3 plus 3H2O plus 9OH- ya. Kemudian kita tambahkan elektron jadi NO3- plus 6H2O ya. Kenapa 6H2O ini? Karena bisa dicoret ya. Jadi sisa 6 ditambah 8 elektron menjadi NH3 plus 9OH-. Nah, ini jadi reaksi akhirnya kita langsung rekap ya, menjadi Al plus 4OH- menjadi AlO2- plus 2H2O ya, plus 3 elektron ya. Kemudian yang bawah tadi NO3- plus 6H2O plus 8 elektron tadi ya, ditambah NH3 plus 9OH- ya. Jadi yang atas kita kalikan 8, yang bawah kita kalikan 3 ya, agar sama-sama 24 elektron. Nah, jadi ini reaksi di akhirnya menjadi 8 Al ditambah 5 OH- ditambah 3 NO2 ditambah 2 H2O ya. Menjadi 8 Al O2- plus 3 NH3. Oke, jadi itu tadi contoh 3 soal ya. 3 soal, silahkan tadi ada soal yang sengaja tidak saya kerjakan, silahkan kalian coba di rumah ya untuk mengerjakan reaksi redoks tersebut. Nah, kemudian ini bagaimana ya kita cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks ya. Jadi suatu reaksi itu disebut redoks ya jika pada reaksi itu terdapat zat yang mengalami reduksi. Tadi ya syaratnya kan harus mengalami reduksi dan mengalami oksidasi. Berarti ada reduktor dan ada oksidator. Oke, kita coba ya, ini ada 4 reaksi, yang mana yang redoks, yang mana yang bukan redoks. Oke, ini untuk yang pertama ya, ini jelas redoks ya, karena 2Ag menjadi 2AgCl ya, dan Cl2 menjadi Cl ya. Jadi yang Ag mengalami oksidasi dan yang Cl mengalami reduksi. Kemudian yang kedua SnCl2 ditambah I2 ditambah 2HCl. Ini menjadi SnCl2 dan 2Hi ya, ini jelas redoks ya. Di mana SnCl2 menjadi SnCl4 kemudian mengalami reduksi ini ya. Kemudian I2 menjadi 2Hi mengalami reduksi. Nah, kemudian yang ketiga ini bukan redoks ya, karena tidak ada yang mengalami reduksi dan tidak ada juga yang mengalami oksidasi. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat, ini jelas redoks ya, karena H2 berubah menjadi 2HCl ya, ini oksidasi. Cl2 berubah menjadi 2HCl, ini pun ini reaksi reduksi ya. Jadi untuk 1 2 3 itu redoks, dan yang 1 2 4 ya redoks, kemudian yang ketiga itu bukan redoks. Oke. Nah, ini ya tadi ya. Tentukan yang mana reduktor dan yang mana oksidator. Tadi kan yang mengalami reduksi adalah yang mengalami oksidasi ya. SnCl2, kemudian reduksi adalah I2. Jadi zat reduktor atau pereduksi ini adalah SnCl2, kemudian oksidatornya atau pengoksidasi ini adalah I2 ya. Jadi jangan lupa tadi ya berkebalikan ya. Jadi kalau pereduksi berarti dia oksidasi gitu ya. Kalau dia oksidator berarti mengalami reduksi ya. Jadi jangan terbalik. Kemudian hasil reduksinya ini adalah Hi ya. Ini hasil reduksi. Kemudian ini hasil oksidasi adalah SnCl4. Oke. Nah, kemudian ini ada reaksi autoredoks ya, atau disproporsionasi. Jadi reaksi redoks ini dengan satu jenis atom yang bilangan oksidasinya berubah mengalami oksidasi dan reduksi secara sekaligus ya. Cl2, ini contoh reaksinya ya, Cl2 plus 2KOH menjadi KCl plus KClO ya plus H2O. Jadi ini Cl2 ini sama-sama mengalami reaksi reduksi dan sama-sama juga mengalami reaksi oksidasi ya, berarti sama-sama reduktor, sama-sama oksidator, tapi menghasilkan hasil reduksi dan oksidasi yang berbeda gitu ya. Hasil reduksinya menghasilkan KCl, sedangkan hasil oksidasinya menghasilkan KClO ya. Itu auto redoks ya. Jadi satu unsur bisa mengalami reduksi dan oksidasi. Oke. Nah, bilangan oksidasi ini untuk menentukan, bisa juga untuk menentukan nama senyawa ya. Jadi penamaan senyawa ion biner yang unsur logamnya berbilok lebih dari 1 itu bisa menggunakan redoks. Kemudian untuk senyawa ion poliatomik ya, ini pun bisa menggunakan bilangan oksidasi ya untuk penamaannya.
Oke, nah ini tabel penamaan senyawa unsur dengan logam berbiroks lebih dari 1 ya. Contohnya FeCl2 ya, karena ada muatannya 2+, jadi besi 2 klorida disebutkan ya. Ini pasti pernah juga ya dulu di kimia dasar ya, bagaimana penamaan senyawa untuk senyawa-senyawa yang berbiroks lebih dari 1. Kemudian ini FeCl3 ya, berarti besi 3 ya, kemudian timbal 2 ya, berarti timbal 2 oksida. Jadi disebutkan ya. Jadi dituliskan bilangan oksidasinya ada berapa. Nah, kemudian ini untuk ion poliatomik ya, berdasarkan sistem Stokes. Ini contohnya kalium hipoklorit ya, berarti nama sistemnya menjadi kalium klorat 1 ya, jadi disebutkan ya muatannya. Kemudian ini ada muatan 5, biasanya kalium klorat ini ternyata harus disebutkan ya, kalium klorat dalam kurung 5 dalam bentuk Romawi. Oke. Nah, kemudian ini tabel untuk senyawa memiliki biloks rendah dan biloks tinggi ya, ini pun beda ya. Kalau contohnya HgCl dan HgCl2 ya. Kalau HgCl ini muatannya +1, HgCl2 biloksnya +2. Nah, kalau untuk HgCl berarti merkuroklorida, kalau untuk HgCl2 berubah namanya menjadi merkuri klorida. Begitupun SNO dan SNO2 ya. Kalau SNO berarti karena muatannya +2 berarti stano gitu ya. Kalau rendah berarti diakhiri dengan O gitu ya. Intinya kalau tinggi diakhiri dengan I. Ya, tadi jadi stano oksida untuk SNO, untuk SNO2 berubah menjadi stanik oksida. Oke, kemudian ini ada beberapa reaksi redoks di sekitar kita ya. Yang pertama ini pengaratan logam besi ya. Ini pun sama ya. Reaksi antara Fe, kemudian ada udara juga ya, ada pengaruh udara, ada pengaruh air ya dari air hujan. Nah, itu ketiganya membentuk reaksi redoks. Kemudian pemutihan pakaian ya, apabila kalian menggunakan deterjen itu ada surfaktan ya, ada air juga ya, ada pengaruh lingkungan juga. Itu pun sama reaksi redoks. Kemudian penyetruman akumulator ini pun sama ya. Karena ada yang bersifat, ada yang zat, ada yang kita perlukan di katoda ya, di muatan positif, dan juga ada yang di anoda yang bermuatan negatif. Ya, itu pun nanti pasti akan terjadi reaksi redoks. Kemudian yang keempat ini ekstraksi logam, ya ini jelas ya, sama seperti nomor 1. Kemudian yang terakhir reaksi daur ulang perak. Ya. Oke, ini kesetimbangan reaksi redoks ya. Jadi oksidator plus reduktor ini tentu saja akan tadi ya, ada hasil oksidasi atau produk oksidasi dan hasil reduksi atau produk reduksi ya. Nah, energi bebas ini kita gambarkan delta G ya, dari reaksi tersebut. Perpindahan daya ini dalam bentuk kolom ya, di bawah potensial atau E, maka kita tulis delta G sama dengan E. Tadi ya, E adalah potensial dikalikan dengan Q atau kolom tadi ya, perpindahan daya. Nah, maka nilai Q ini proporsional terhadap jumlah elektron ya yang harus dipindahkan, ditulis dalam bentuk Q sama dengan NF ya. Di mana Q adalah tadi kolom ya, sedangkan N adalah mol elektron per mol reaktan dan F adalah konstanta Faraday ya, atau 96,485 C per mol. Nah, sehingga perubahan energi bebas dapat dituliskan sebagai berikut ya, delta G sama dengan minus N ya dikali F dikali E ya. Karena Q tadi kan Q adalah hasil kali dari N kali F. Jadi kita konversi. Kemudian ini di mana delta G dinyatakan dalam satuan joule per mol ya. Negatif menandakan bahwa adanya perbedaan yang menentukan arah reaksi yang lebih disukai ya. Oke, nah kemudian ini kita turunkan lagi ya. Jadi hubungan antara potensial reaksi dan konsentrasi reaktan dan produk ya, kemudian dituliskan menjadi min NFE sama dengan min NFE0 ya ditambah RT ln Q. Kemudian ini kita kenal dengan persamaan Nernst ya. Jadi E sama dengan NO min RT per NF ln Q. Nah, substitusi untuk R dan F pada 25 derajat Celcius ya, atau suhu kamar, di mana ln diubah menjadi log ya. Dan RT per F diganti menjadi 0,05916 ya, maka persamaannya ini menjadi berubah. Ya, E sama dengan NO min 0 di 0,0916 per N log Q, maka E sama dengan NO min 0,05916 per N log produk per reaktan ya. Q-nya dirubah jadi produk per reaktan, maka kesetimbangan di mana delta G ini harus sama dengan 0 ya. Maka potensial elektrokimia juga harus 0. Nah, maka persamaannya menjadi NO sama dengan RT per NF log K ya, di mana N0 reaksi sama dengan
hasil pengurangan ya, enol reduksi dikurangi enol oksidasi. Oke, jadi itu tadi ya persamaan dari kesetimbangan reaksi redoks ya. Jadi silahkan kalian coba-coba lagi mengenai reaksi redoks ini ya, harus dilatih ya, harus dilatih bagaimana tadi menentukan biloks dari unsur di dalam molekul, kemudian menentukan biloks dari tadi persamaan ya, penyetaraan reaksi redoks ya, itu pun harus kalian latih. Nah, agar kalian terlatih di bagian tugas ya untuk minggu depan, nanti saya akan lampirkan beberapa soal ya, beberapa soal mengenai kesetimbangan reaksi redoks ya. Soalnya hanya tadi ya, hanya seperti tadi kalian tugasnya hanya menyetarakan reaksi redoks. Nah, nanti untuk di minggu depan kita akan bahas ya satu persatu ya, agar kalian bisa terbiasa menyetarakan reaksi redoks. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan mengenai kesetimbangan reaksi redoks hari ini. Saya cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.